حضرة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين وإلى جميع سادتنا الصوفية أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى بدرجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالتنا ولمن حقا علينا ولمن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه وله علينا وفي هذا المجلس ولنقص خصوصا لزاجنا محمد بن زين والأحمد صدق الوفاء بن حبيش ومن دفن في هذه البركة لأصحاب الحقوق علينا ولمعلمين في الدين أن الله تعالى يتبشرنا ويتبشر بالرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلام والصحة والعافية بدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pelantun firman Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita seluruhnya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, berkah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Barakah dari Allah berupa kenikmatan yang kita rasakan dalam hidup kita. Begitu banyak syarat dan padat dari nikmat iman, Islam, hidayah, taufik, sehat, afiah, ringan kita dan gampang melakukan apa yang menjadi perintah Allah terhadap kita selaku umat Islam. Besar harapan kita mudah-mudahan ketaatan kita, ketundukan kita, keteguhan dan keistiqomahan tauhid dan akidah yang sampai saat ini masih tertancap mantap di dalam lubuk hati kita, mudah-mudahan terus bersemayam, terus istiqamah sampai maut menjemput kita. Mudah-mudahan mati kita mati mulia, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan panjang kita ambil satu komitmen dalam diri kita, baik secara langsung atau secara tidak langsung, kepada Allah untuk kita tetap duduk di dalam majlis ilmu, sehingga pada hari ini adalah perjumpaan terakhir jelang Ramadan. Sebagaimana maklumat yang sudah kita fahami, mudah-mudahan ilmu yang telah Allah curahkan, Allah tuangkan kepada kita, Allah jadikan ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat,
semua janji dan garansi dari Allah dan Rasul-Nya terkait orang-orang yang cinta kepada majlis ilmu. Mudah-mudahan semua fadilah dan keutamaan majlis ilmu kita dapati, untuk kemudian kita rasakan, kita petik hasilnya ketika sudah kita berkalang tanah, yaitu pada alam barzakh. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan panjang usia kita, berkah perjalanan Sya'ban kita sampai ketemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan kita adalah Ramadan terbaik dengan rangkaian ibadah yang baik yang diterima oleh Allah, sehingga lahirlah kita dari rahim Ramadan, meningkat takwa kita, lebih takut kita kepada Allah, kemudian menjadi insan Qur'ani yang teguh dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian disampaikan tadi pengumuman bahwa insya Allah kita akan adakan beberapa rangkaian. Hari Kamis besok tanggal 10, tepatnya malam Jumat, kita adakan tawakuf bersama di seluruh sederetan dan rangkaian majlis-majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Atiq. Di setiap malam ya, di setiap malam ada kajian kita. Alhamdulillah, insyaallah kita tawakuf, mudah-mudahan rangkaian besok acara berjalan lancar, para jamaah juga insyaallah Allah berikan kemampuan untuk sama-sama kita hadir. Kita ambil niat, mudah-mudahan dengan kita hadir besok acara, Allah penuhi semua hajat kita, Allah kabulkan semua keinginan, harapan dan cita-cita kita, insyaallah sukses dan berhasil dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal. Dan ini insyaallah akan menjadi buah bekal ya, dan modal untuk kita jemput Ramadan. Mudah-mudahan lebih mantap persiapan kita, lebih banyak hasil yang akan kita dapati di setiap bilangan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji saya di pekan yang kemarin, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu masih pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-76, ayat ke-77. Namun sebelum kita memulainya, mari sama-sama kita dahulukan dengan proses tahsinul Fatihah. Silahkan dibuka surah Al-Fatihahnya masing-masing. Kita baca isti'adzah atau kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik sangka saya, insya Allah para jamaah yang sudah seringkali, insya Allah setiap pekan kita tahsinul Fatihah. Kendati pun lafaz kita ketika membaca suratul Fatihah, huruf demi huruf, ayat demi ayat masih kurang baik. Paling tidak kita tahu ukuran bacaan Fatihah yang baik. Sehingga nanti pada saat kita jumpa dengan Ramadan, ada rangkaian sholat sunnah di malam bulan suci Ramadan, yaitu sholat sunnah tarawih. Nanti kita bisa menilai siapa yang baik bacaannya, imam-imam yang nantinya akan ditunjuk secara khusus oleh bagian ubudiyah dan dakwah Ustadz Andika Irhami untuk mengimami sholat sunnah tarawih insya Allah di bulan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Ya, kadang kita begitu, Bu, tahu bacaan baiknya seperti apa, meskipun kita kalau disuruh baca juga masih kurang tepat. Tapi untuk panjang pendeknya, makhraj yang harus dikeluarkan ketika kita mendengar imam, kita bisa ngelihat, oh ini cakep nih bacaannya. Ya, meskipun juga kita ketika membacanya kurang baik atau kurang bagus, kurang tepat. Ya, paling tidak tolak ukurnya kita paham. Persis kayak orang jahat, dia tahu sebenarnya nilai kebaikan, perilaku yang baik yang mana, tapi kendati pun demikian kalah dia dengan hawa nafsu, masih berbuat jahat. Ya, orang jahat tahu nilai kebaikan, tapi dia masih melakukan tindakan kejahatan. Orang yang nggak suka ngaji tahu sebenarnya ngaji lebih baik, tapi dia belum bisa ngaji. Ya, doain mudah-mudahan insya Allah hidayah turun. Yang belum doyan ngaji insya Allah jadi demen ngaji. Amin ya rabbal. Kalau orang kampung Melayu 01, 02 kita ini punya lingkungan pada tahu apa yang Allah kasih ketika hadir di dalam majelis ilmu, insya Allah nih keramik kita yang bersih, yang putih nih, masjid nggak kelihatan insya Allah. Kenapa? Ketutup sama pantat jamaah. Kalau pada tahu majelis ilmu. Iya, silahkan dibuka suratul Baqarah ayat yang ke-76-77. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Itu ayat 76. Ayat 77-nya awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sudah dapat? Ya. Ini sudah kita garap nih ayatnya ya. Betul? Sudah kita garapkan ya. Tinggal pemahamannya yang belum. Betul. Ayo coba dibantu untuk baca terjemahnya. Siapa, Pak Hambali? Silakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Namun apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidaklah kamu mengerti, dan tidakkah kamu tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masih berkenaan tentang orang-orang Bani Israel. Namun ini ayat agak spesial. Orang Yahudi yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu sudah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah.
Perlu diketahui oleh jamaah bahwa sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersosial, hidup bermasyarakat, berdampingan dengan orang Yahudi di kota Madinah. Dan keberadaan mereka ketika itu minoritas, kelompok kecil. Ada Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadhir, Bani Qainuqa. Tapi ketika berimbang, ketika dibandingkan dengan kelompok umat Islam, baik dari penduduk asli Madinah dengan kaum muhajirin dari kota Makkah yang berhijrah sampai di kota Madinah, kelompok mereka akhirnya menjadi kecil. Ya, kenapa? Tiap hari, tiap pekan, tiap bulan berbondong-bondong orang-orang yang masuk ke dalam ajaran agama Islam. Tapi karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyata benar firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus itu untuk rahmat, bukan hanya rahmat bagi kaum muslimin mukminin aja, enggak. Untuk kelompok-kelompok tertentu aja, enggak. Tapi untuk orang-orang yang di luar ajaran agama Islam dirangkul oleh Nabi. Nih. Jadi bagi mereka orang-orang yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, betul. Ya. Ketika sosial dan masyarakat itu harus terjalin, terhubung, berkaitan secara baik, ya. Dan orang-orang yang ada di bawah tanggungan Rasul itu, orang-orang Yahudi itu di bawah komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Dijamin keselamatannya, digaransikan oleh Nabi keamanannya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ada satu hal yang menarik ketika kita baca ini ayat 76, ayat 77 suratul Baqarah. Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sebagian daripada orang-orang Yahudi yang tempo lalu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebuah keputusannya, jangan ada yang masuk ke kota Madinah ini melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Kota Madinah yang tempo lalu tempat tinggal mereka, tempat mereka berniaga, jual beli, ya, muamalah, bersosial dan bermasyarakat, diputuskan oleh Nabi. Ada perkara-perkara yang di situ harus ditegaskan oleh Nabi, sehingga apa? Keputusan itu keluar dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Mereka berbunglon diri, Pak. Berpagi hari dia masuk, menyusup ke dalam kota Madinah untuk melanjutkan dia punya aktivitas biasanya. Dengan cara apa? Kalau ditanya, gimana ente punya keimanan? Qalu amanah. Kami itu beriman sama seperti kalian. Di hadapan para sahabat dibilang begitu. Nih, awas nih, hati-hati. Kalau saya perhatikan, peta kita saat ini bukan orang Yahudi yang menyatakan keimanannya untuk mengelabui kita, bukan. Tapi apa? Dia orang yang benar-benar emang beragama Islam. Tapi kadang-kadang kalau sudah di luar daripada kelompok umat Islam, dia nyatakan kemunafikannya. Ya, dia nyatakan kemunafikannya. Saya pernah sampaikan nih di mimbar Jum'ah di masjid kita nih, Jami Al-Atiq. Kita katakan nggak ada perjuangan umat Islam yang ketika ditempuh oleh umat Islam terus kemudian perjalanan perjuangan dan pengorbanannya mulus, lancar, nggak ada. Tanpa kerikil di jalan, tanpa hambatan, tanpa halangan, tanpa rintangan, nggak ada. Perjuangan umat Islam tuh yang model kayak begitu nggak ada. Dan ini udah sunnatullah. Kenapa? Kalau demikian adanya, Allah kasih lancar, mulus berjalan tanpa hambatan. Ya Allah, dari mana nilai pahala sabar yang Allah akan catat untuk umat Dari mana ada nilai keteguhan yang nantinya Allah akan tempatkan di lubuk hati umat Islam? Ada aja selalu ada hambatan, ada infiltrasi. Kalau dari gaya-gaya orang organisasi biar terjauhkan dari susupan, ya,
orang-orang asing yang kemudian nyaru, bahasa kita ya, apa ya? Nyaru. Tapi nyarunya bukan hanya sekedar duduk doang. Dia curi informasi, dia gali kabar, kemudian kabar dan informasi tersebut dibocorkan kepada kelompok asli mereka. Nah, satu di antara sekian banyak perjuangan umat Islam, kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan apapun, umat Islam pasti diuji coba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik sosok personal atau kelompok massal, adanya orang-orang munafik. Zaman Nabi dikata nggak ada gitu, ada. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, dudengkotnya para munafik tuh. Kalau di hadapan Nabi dan juga orang-orang sahabat terdekatnya Rasul, dia katakan apa? Dia orang beriman. Saya bagian darimu ya Rasul, tuh Abdullah bin Ubay bin Salul begitu tuh. Tapi ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika apa? Detik-detik jelang bentroknya umat Islam dengan kafir Quraisy yang punya dendam kesumat, kalah di perang Badar. Kemudian akhirnya dia mau ambil lagi. Masih apa kalau kita orang Betawi ini bilang ya, masih penasaran apa? Coba deh yuk kita serang lagi yuk. Disiapin tuh sekian ribu orang kafir Quraisy, ya. Akhirnya dijawab oleh Nabi. Tantangan perang itu di perang Uhud tahun ketiga Hijriyah, tuh bulan Syawal Uhud tuh. Bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah. Begitu hampir terjadi peperangan, Rasul udah menyiapkan berapa? Awalnya 1000 pasukan umat Islam. Berapa Pak? 1000 pasukan umat Islam. Tapi karena dan satu dan lain hal, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul nih ngomong, ngasih hasutan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Dan juga orang-orang Yahudi yang awalnya sederetan dengan Nabi. Kenapa? Karena punya kepentingan bersama. Kalau orang kafir Quraisy nyerang kota Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah takut juga habis ambles dia punya harta kekayaan, kebunnya, niaganya, keluarganya, rumahnya, kampung halamannya. Betul Bu? Akhirnya apa? Diajak sama Nabi, ayo semuanya kita perang, jaga kondusivitas, kita punya negeri, kita punya wilayah, kita punya daerah. Ikut termasuk tuh orang-orang Yahudi di perang Uhud awalnya, sehingga dihitung oleh Nabi 1000 pasukan. Abdullah Ubay bin Salul, dia punya ulah, dia punya karya, dia punya tangan, apa? Dihasut tuh, sehingga 300 orang mundur nggak jadi, padahal udah di dalam barisan perang. Balik badan orang munafik tuh, selalu mecah suara umat Islam. Makanya kalau saya ini sederhana, kadang perlu meneliti, menelusuri secara mendalam siapa mereka orang-orang munafik, khususnya di negeri kita. Siapa mereka orang-orang yang tulus berjuang untuk li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang cirinya, indikatornya. Kalau dia lebih demen memecah belah, udah tuh munafik. Padahal konsep umat Islam adalah ittihad, persatuan. Ada aja pokoknya yang diusik. Ya, lagi akur-akurnya umat Islam, digembar-gemborin lagi. Nih besok nih ada perayaan Isra dan Mi'raj. Emang di zaman Nabi setelah Nabi mengalami peristiwa istiwa Mi'raj itu terus kemudian hari selanjutnya, tahun berikutnya diperingati seperti halnya kita peringati. Emang ada Maulid Nabi? Emang ada soal tahlilan? Emang ada ziarah kubur yang demikian rupanya? Dolal tuh, sesat tuh, kafir tuh, musyrik tuh. Dibikin apa? Gaduh kita, dibikin ribut di dalamnya. Ya, dirusak pecahan kita. Kalau orang munafik demikian, ngakunya beriman tuh. Dibilang nih 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Tapi kalau dia udah pulang ke kelompoknya masing-masing, ya, ke turu-turunya, udah beda lagi dia bilang. Ya, makanya mereka tuh sebagian orang-orang Yahudi tempo lalu
yang keluar masuk ke kota Madinah. Begitu dia pengen masuk, pagi harinya mengawali siangnya dia pakai jubahnya, jubah keimanan. Begitu lepas asar, ingin senja, matahari pengen terbenam, dia keluar lagi dari kota Madinah, kemudian dia lepas lagi keimanannya, gabung lagi bareng orang-orang, kembali lagi kepada tabiat aslinya, wataknya. Padahal mereka tahu bahwa di dalam kitab Taurat pun leluhur-leluhurnya, pendahulu-pendahulunya sudah menyebutkan bahwa akan ada Rasul, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bangsa Arab. Dari bangsa apa, Pak? Bangsa Arab. Di Taurat itu disebutkan, kalau Taurat mainnya pasal, di pasal 9 itu. Di kitab Taurat disebutkan ketika Hajar, siapa Hajar, Pak? Siti Hajar siapa, Bu? Istrinya siapa? Nabi Ibrahim. Kalau Siti Sarah? Sama, dia juga. Bu, Siti Hajar istri dari Nabi Ibrahim, Siti Sarah istri juga dari Nabi Ibrahim. Bahkan kedaftar di KUA lebih dulu Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim. Betul nggak? Siti Sarah lebih dulu. Siti Sarah begitu menikah, menua Ibrahim, belum punya keturunan, akhirnya apa? Ambillah Siti Hajar. Begitu Siti Hajar langsung hamil, mengandung tuh Siti Hajar. Yang di dalam kandungan dan rahimnya Siti Hajar ada Nabiullah Ismail. Nggak lama ngandung Siti Hajar, ketularan. Siti Sarah juga ngandung. Siapa di dalamnya? Nabiullah Ishak. Ketika Siti Hajar mengandung Ismail, didatangi oleh malaikat Jibril. Ini ditulis ini di dalam kitab Taurat. Ya Hajar, nanti dari rahimmu akan muncul, akan timbul, akan lahir manusia-manusia kuat yang memiliki umat sampai akhir zaman. Karena itu keturunan Nabiullah Ismail dari ibundanya Hajar, ayahandanya Nabiullah Ibrahim, keturunannya sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang Bani Israel keturunannya bukan dari Ismail. Dari mana? Ishak, Yakub kan. Israel sesungguhnya itu adalah Yakub. Bani Israel itu keturunan Nabiullah Yakub artinya. Dari Nabiullah Yakub, Yahya, Isa terputus. Sudah. Karena Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabiullah Ismail, yang mereka orang-orang Bani Israel beriman kepada Allah tapi menyangkal kenabian Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena Nabi terakhir yang disebutkan oleh kitab Taurat, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kalangan Israel, bukan dari kalangan atau keturunan Yakub. Makanya ada gap secara apa ya? Secara gen gitu ya, Pak ya. Kenapa harus Nabi Muhammad nih, Rasul akhir zaman, Nabi akhir zaman keluarnya dari bangsa Arab? Kenapa enggak dari kita? Dari kalangan orang-orang Bani Israel. Nah, itu dia. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak mencermati? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sementara yang diumpetin, yang disembunyikan oleh orang-orang sebagian Yahudi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam soal keimanannya, kalau sahabat ketipu, maka Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada yang namanya Allah tuh ketipu. Kenapa? Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang nyata, yang zahir. Memang kita begitu, Pak. Manusia nih, kita nih manusia nih, selalu menilai orang itu dengan apa? Kasat mata. Betul nih, Pak? Kasat mata. Dan itu lumrah.
wajar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melihat, menilai, memberikan satu penghukuman, Allah melihatnya dari sesuatu yang enggak dilihat oleh manusia, tapi Allah selalu memantaunya. Al-insanu yahkumu bil-dhahir wallahu yahkumu bis-sarair. Manusia itu melihat sesuatu yang nyata aja, yang zahir aja. Ya. Kita melihat nih, ya Allah, hebat banget jamaah Masjid Jami Al-Atiq. Dia pada ngaji. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala lebih jeli lagi ngelihatnya. Tapi ada orang-orang yang di sini ngaji, tapi niatnya bukan untuk ngaji, niatnya ada perihal lain, ada perkara lain yang dia pengen cari. Allah tahu tuh, manusia sulit nerobos ranah atau apa ya, tembok hati itu. Tembok hati. Masya Allah. Makanya ya, kalau kita kepengen dapat satu kedudukan yang tinggi, sehingga Allah bukakan lagi bukan mata kepala, tapi apa ya? Mata batin. Caranya tuh perintah Allah jalanin, otomatis maksiat jauhin, derukan, senandungkan zikir senantiasa di dalam hati kita. Kalau udah zikir, koneksi hati kita selalu terhubung sama Allah. Kayak wifi gimana? HP kita ya gagu bakalan kalau nggak ada kuota, apalagi nggak ada tumpangan wifi, kan begitu. Pulsa nggak ada, kuota juga nggak ada, nggak maketin. Ya, tetangga juga nggak ngebocorin password wifi-nya. Gagu deh tuh. Kita juga begitu. Kalau kosong melompong, nggak ada koneksi dalam hati kita, udah. Pokoknya kita ngelihatnya mata kepala aja. Mata batin tertutup udah. Nggak bisa kita ngelihat. Abu-abu semuanya, remeng-remeng, nggak jelas. Mana hitam, mana taat, mana halal, mana iman, mana kafir. Termasuk di dalamnya kalau orang-orang yang imannya kuat, kokoh, zikirnya kepada Allah mantap, sholawatnya nggak pernah ketinggalan. Kalau udah ngelihat orang-orang yang macem-macem kepada umat Islam, sekalipun pakai koko sama, serebet kain, iya, satu saf ketika sholat jamaah benar. Tapi kalau orang-orang yang mata batinnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, awas nih orang. Ini munafik nih dia nih. Sekali waktu nanti akan menjadi pemicu, pemecah belah umat Islam nih. Tuh, orang yang udah pinter tuh begitu. Pinternya bukan pinter soal jenjang pendidikan, bukan. Pinternya Allah yang pinterin. Bukan guru yang minterin, bukan dosen yang minterin, tapi yang minterin siapa? Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata. Nanti selanjutnya hebat lagi nih. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Tapi saya paruhkan nanti insyaallah ba'da Syawal. Sengaja saya lebih percepat pembahasan ini karena saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menyangkut tentang saya secara pribadi yang diamanahkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Atiq untuk mengisi kajian pada malam hari Rabu, malam Kamis, yaitu dengan materi Quran dan juga tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azim li Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran pengurus atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Kendatipun saya yang merasa diamanahi belum merasa diri saya sempurna, kemudian lengkap dalam memberikan penjelasan dan transfer ilmu kepada jamaah sekalian. Berlebih lagi apabila saya melihat, berkaca diri, bercermin bahwa masih banyak ucap dan sikap saya yang kurang baik, kurang pantas, atau bahkan kurang berkenan ya di hati para jamaah. Mohon untuk kesalahan saya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bu, maafin nggak? Perjalanan dari Ramadan kemarin 1442 sampai gini hari kita tatap muka, kita muwajahah, kita ngaji bareng-bareng, baca Quran juga berjamaah. Kalau dalam komando saya di taklim ini, malam ini, di setiap pekannya ada yang rasanya kurang pas, kurang srek gitu ya Bu ya, kira-kira dimaafin nggak? Yang Bapak kira-kira dimaafin nggak? Sebab begini, orang yang paling banyak ngomongnya biasanya paling dimungkinkan, besar kemungkinannya keplesetnya.
Ya. Kalau orang udah banyak salehnya biasanya Allah paruhin dosanya. Ya, kalau orang yang banyak dosanya biasanya ya tempatnya nggak ada lain, yaitu adalah neraka. Karena itu sebelum saya mati saya mohon untuk dimaafin kesalahan saya. Insya kalau saya sih nggak ada deh rasanya. Ya, dizalimin ame jamaah atau ada perilaku jamaah yang kurang baik yang saya pandang, saya lihat, saya saksiin, nggak ada. Kalaupun ada, lebih dulu saya jatuhkan kata maaf halal dan ikhlas kepada para jamaah. Kan asiknya begitu, jemput Ramadan dengan hati yang tulus, ikhlas, tanpa ada sandungan, apalagi soal adami, jalinan hubungan secara horizon atau hablum minan nas. Bu, itu kalau dari saya demikian. Nanti ibu pun demikian kepada tetangga, masyarakat dan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ya, agar Ramadan yang suci ini enggak kita jemput dengan hati yang kumuh. Ramadan terlalu suci, terlalu bersih untuk orang-orang yang masuk ke dalam suci Ramadan dengan hati yang masih kotor, banyak noda, banyak dosa. Na'udzubillah. Karena itu yuk sama-sama kita ikrar, kita maafin kesalahan baik sengaja atau enggak sengaja, langsung atau secara enggak langsung, orang-orang yang telah menganiaya kita. Anggaplah kita ini di pihak korban, di pihak yang dianiaya. Kita maafin deh saudara kita yang pernah ngelakuin enggak sesuai dengan keinginan dan hati kita. Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini di dalam rumah-Mu Masjid Jami'al Atiq kami berkumpul setelah kami tambah ilmu, kami jemput Ramadan ya Allah. Dengan ikrar kami maafkan, kami ikhlaskan, kami putihkan, kami halalkan kesalahan dosa saudara kami, masyarakat kami, tetangga kami, jamaah kami, kerabat kami, baik secara langsung atau secara tidak langsung, ucapan atau sikap yang dahulu atau yang baru saja dilakukan. Hari ini ya Allah kami halalkan. Alhamdulillah. Karena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang sudah masuk dan menjelang detik-detik usianya ke dalam bulan suci Ramadan, di malam nisfu Sya'ban, cuma dua yang diharamkan keberkahan nilai Ramadan, cuma dua golongan orang. Siapa dia? Orang yang masih suka syirik kepada Allah dan juga orang yang memutuskan tali silaturrahim. Lo nggak mau maafan sama dia? Ogah, ngapain? Sampai kapan juga gue nggak bakalan maafin. Tapi besok Ramadan, emang kenapa? Ada masalah Ramadan dengan berantemnya gue sama dia? Itu namanya orang kurang ngaji, Pak. Bukan kurang ngajar, bukan. Kurang ngaji. Kurang ngaji. Kenapa? Dua golongan, ya, yang akan menjadi sia-sia nilai Ramadannya ya tentu dia. Di malam nisfu Sya'ban apa lagi tuh? Makanya besok insya Allah, berarti malam nisfu Sya'ban ini masih ada juga kan? Masih kan? Tetap kita nyelenggarain. Iya. Tanggal 10 besok kita kumpul, hari Kamis malam Jumat, nisfu Sya'ban ini juga kita kumpul lagi. Kalau saya katakan semakin sering umat Islam kumpul, semakin terkumpul kekuatan umat Islam. Makanya banyak orang yang menjadikan amunisi pelurunya mereka gimana caranya supaya umat Islam jalannya masing-masing, nggak sering kumpul. Akhirnya apa? Kalau nggak sering kumpul, nggak terjalin kekuatan, nggak kekumpul yang namanya apa? Kewibawaan umat Islam. Marwahnya umat Islam gampang keinjek-injek. Kalau apa? Nggak begini. Lidi satu, coba ibu nyapu pakai satu lidi, gimana kira-kira? Kesaup nggak tuh sampah? Nggak. Iket tuh lidi, sampai ratusan, sampai ribuan. Enak banget, tinggal bread kesaup semua tuh sampah. Insya bahkan kita umat Islam lebih daripada sapu lidi.
Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, perkumpulan kita penuh dengan barokah, insyaallah hidup kita dunia akhirat bermartabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafiznahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng yuk baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha ya Allah bihusnil bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dhakkirna minhuma wa 'allimna minhuma warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.